Selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan bersama dengan seluruh jemaat Rama. Renungan Harian Toraya Selasa 19 Oktober 2021. Kita akan membaca bagian firman Tuhan dari 1 Samuel pasal 12 dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-25. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Kami tunduk di hadapan-Mu, Bapa di sorga pagi hari ini. Akan membaca dan dibaca firman-Mu layak akan kami. Terangi kami ya Allah Roh Kudus, agar kami membaca dan mendengar dengan baik firman-Mu, untuk kami lakukan dalam kehidupan beriman. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. 1 Samuel pasal 12 dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-25. Berkatalah Samuel kepada seluruh orang Israel, telah kudengarkan segala permintaan-Mu yang kamu sampaikan kepada aku, dan seorang raja telah kuangkat atas-Mu. Maka sekarang raja itulah yang menjadi pemimpin-Mu. Tetapi aku ini telah menjadi tua dan beruban, dan bukankah anak-anakku laki-laki ada di antara kamu? Akulah yang menjadi pemimpin-Mu dari sejak mudaku sampai hari ini. Di sini aku berdiri. Berikanlah kesaksian menentang aku di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang diurapinya. Lembu siapakah yang telah kuambil? Keledai siapakah yang telah kuambil? Siapakah yang telah kuperas? Siapakah yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Dari tangan siapakah telah kuterima sogok sehingga aku harus tutup mata? Aku akan mengembalikannya kepada kamu. Jawab mereka, Engkau tidak memeras kami, dan Engkau tidak memperlakukan kami dengan kekerasan, dan Engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun. Lalu berkatalah ia kepada mereka, Tuhan menjadi saksi kepada kamu, dan orang yang diurapinya pun menjadi saksi pada hari ini, bahwa kamu tidak mendapat apa-apa dalam tanganku. Jawab mereka, dia menjadi saksi. Lalu berkatalah Samuel kepada bangsa itu, Tuhanlah saksi yang mengangkat Musa dan Harun, dan yang menuntun nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir. Maka sebab itu berdirilah, supaya aku bersama-sama dengan kamu berhakim di hadapan Tuhan mengenai segala perbuatan keselamatan Tuhan yang telah dikerjakannya kepadamu dan kepada nenek moyangmu. Ketika Yakub datang ke Mesir dan nenek moyangmu berseru-seru kepada Tuhan, maka Tuhan mengutus Musa dan Harun yang membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir dan membiarkan mereka diam di tempat ini. Tetapi mereka melupakan Tuhan Allah mereka, dan ia menyerahkan mereka ke dalam tangan Sisera, panglima tentara di Hasor, dan ke dalam tangan orang Filistin dan orang Moab yang berperang melawan mereka. Mereka berseru-seru kepada Tuhan, katanya, kami telah berdosa, sebab kami telah meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada para Baal dan para Asitoret. Maka sekarang lepaskanlah kami dari tangan musuh kami, maka kami akan beribadah kepadamu. Sesudah itu Tuhan mengutus Yerubbaal, Barak, Yefta, dan Samuel, dan melepaskan kamu dari tangan musuh di sekelilingmu, sehingga kamu diam dengan tentram. Tetapi ketika kamu melihat bahwa Nahas, Raja Bani Amon mendatangi kamu, maka kamu berkata kepadaku, tidak seorang raja harus memerintah kami, padahal Tuhan Allahmu adalah rajamu. Maka sebab itu, lihat itu, raja yang telah kamu pilih, yang kamu minta. Sesungguhnya Tuhan telah mengangkat raja atasmu. Asal saja kamu takut akan Tuhan, beribadah kepadanya, mendengarkan firman-Nya, dan tidak menentang titah Tuhan, dan baik kamu maupun raja yang akan memerintah kamu itu mengikuti Tuhan Allahmu. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan firman Tuhan dan kamu menentang titah Tuhan, maka tangan Tuhan akan melawan kamu dan melawan rajamu. Sekarang tinggallah
berdiri dan lihatlah perkara yang besar yang akan dilakukan Tuhan di depan matamu ini. Bukankah sekarang musim menuai gandum? Aku akan berseru kepada Tuhan supaya Ia memberikan guruh dan hujan. Lihatlah dan sadarlah bahwa besar kejahatan yang telah kamu lakukan itu di mata Tuhan dengan meminta raja bagimu. Lalu berserulah Samuel kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan pada hari itu guruh dan hujan, sehingga sangat takutlah seluruh bangsa itu kepada Tuhan dan kepada Samuel. Berkatalah seluruh bangsa itu kepada Samuel, berdoalah untuk hamba-hambamu ini kepada Tuhan Allahmu, supaya jangan kami mati, sebab dengan meminta raja bagi kami menambah dosa kami dengan kejahatan ini. Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, jangan takut, memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini, tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan menyimpang untuk mengejar dewa kesia-siaan yang tidak berguna dan tidak dapat menolong mereka. Semuanya itu adalah kesia-siaan belaka. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umatnya? Mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Tetapi jika kamu terus berbuat jahat, maka kamu akan dilenyapkan, baik kamu maupun rajamu itu. Amin. Firman Tuhan. Dicintai karena adil dan jujur, itu menjadi tema perenungan kita hari ini. Dicintai karena adil dan jujur, dikamali ibalanna kamalamburanna. Serah terima jabatan menjadi satu hal yang sangat mengharukan dalam berbagai momen. Apalagi jika momen itu, jika orang yang akan digantikan adalah pemimpin yang baik dan dicintai oleh orang-orang. Mereka semua tentu berseru dan sangat bersedih karena mengingat jasa-jasa dan kebaikan pemimpin tersebut. Hal tersebut terjadi pula pada momen saat Samuel berpamitan kepada seluruh umat Israel. Hal tersebut terjadi karena umat Israel telah meminta seorang raja yang akan memimpin mereka. Tugas Samuel sebagai hakim akan berakhir dan kepemimpinan akan beralih pada raja. Samuel berpamitan kepada seluruh bangsa Israel sehingga menjadikan suasana haru tidak terhindarkan. Bangsa Israel kembali sadar bahwa mereka sudah melawan Tuhan dengan meminta raja. Padahal mereka tahu bahwa selama Samuel memimpin mereka, ia tidak pernah memeras mereka, tidak memperlakukan mereka dengan keras, tidak memungut pajak dari mereka, dan selalu bertindak adil dalam putusannya. Tetapi kemudian Samuel menguatkan mereka bahwa mereka harus taat kepada Allah agar Allah menolong mereka dan memberkati pemimpin mereka. Samuel meyakinkan mereka bahwa hanya dengan takut akan Tuhan, maka pertolongannya akan dinyatakan bagi mereka dan juga kepada pemimpin mereka. Kita semua adalah pemimpin, baik bagi diri kita, dalam keluarga, dalam pemerintahan, dalam jemaat, dalam masyarakat, di kantor dan di berbagai tempat. Kepemimpinan Samuel yang adil dan jujur membuat orang-orang mencintai dan mengasihinya. Mari kita mengangkat setiap tugas dan tanggung jawab kita dengan pertolongan Tuhan dalam keadilan dan dalam kejujuran. Dicintai karena adil dan jujur. Amin. Firman Tuhan. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu meneguhkan kami hari ini. Kami akan belajar bagaimana di dalam kehidupan dan pelayanan senantiasa mengikuti apa yang Tuhan
anugerahkan bagaimana kami mengangkat setiap pelayanan dan bagaimana kami bersama-sama sebagai anak-anak Tuhan menjalani kehidupan berjalan bersama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Hari ini dalam syafaat kami bersama memohonkan berkat Tuhan untuk jemaat Rama. Berkati kaum bapa, kaum ibu, pemuda-pemudi dan anak-anak kami, oma opa dan seluruh jemaat dalam seluruh kegiatan dan keseharian mereka. Hadirlah Tuhan mendampingi. Keteguhan firman-Mu hari ini memberkati kami. Bersama dengan seluruh jemaat kami berdoa untuk setiap aktivitas yang dilakukan sepanjang minggu ini di tengah-tengah jemaat. Berkati ya Tuhan seluruh pelayanan sepanjang minggu ini. Penataan pelayanan oleh majelis gereja Tuhan berkati. Kami berdoa untuk proses pemilihan majelis gereja. Tuhan memberkati tim dan juga topangan doa dari seluruh jemaat. Kami berdoa untuk proses pembangunan ruang sekolah minggu dan ruang serbaguna. Tuhan berkati. Kami bersama berdoa memohonkan berkat Tuhan untuk semua jemaat yang saat ini sedang bergumul karena duka cita. Ya Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan dan penghiburan untuk keluarga Bapak D. Sapetau. Tuhan telah memanggil cucu terkasih pada hari Sabtu 9 Oktober di Palu. Tuhan kuatkan dan hiburkan. Kami berdoa untuk Bapak Kara sampai Toding, Bapak mertua dari Bapak Albertus Pongmasak, kelompok 2. Tuhan panggil orang tua kami tanggal 12 Oktober di Toraja. Kami berdoa bersama memohonkan kekuatan dan penghiburan untuk seluruh rumpun keluarga almarhum Bapak Stefanus Pakurung atau Bapak Kesia. Kuatkan, hiburkan Mama Kesia bersama dengan anak kasih Kesia dan seluruh rumpun keluarga besar Pakurung, agar mereka sungguh melihat bahwa mereka tidak sendiri menghadapi duka cita ini. Dan kami mohon pimpinan Tuhan bagi seluruh jemaat dalam kondisi saat ini yang juga sementara bergumul karena sakit. Tuhanlah sumber kekuatan dan sumber kesembuhan bagi orang-orang yang kami kasihi. Ya Tuhan, berkati Bapak Yohanes Gadi, ayahanda dari Bapak Daud Gadi, Bapak Julius Dengen, Nyonya Esther Sainuddin, Nyonya Dorce Tumembo, Nyonya Ceha Dengen, Nyonya Matius Ruru, Ibu Giring Kala Suso, Nyonya Simon Tando, Bapak Prof. Tr. Andi Lolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Oni Eslak Burlawal, Saudara Geri Dwi Putra, Saudara Arya, Saudara Liliani, Oma Keti, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoan, Nyonya Ludia Kandola, Bapak Eli Roy Kapo, Bapak Yohanes L. Boko, Nyonya Margareta Sara, Ibu Matilda Timisela, Saudara Naftali Minna, Bapak M. Pasalongan, Ibu Adolfina Tilang, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Yohana Bura, Nyonya Selvi Silambi, Bapak Yakobus Pagiling, Nyonya Peter Tena, dan yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Tuhanlah sumber kekuatan dan kesembuhan. Kami bersama berdoa untuk seluruh jemaat yang mensyukuri kehidupan mereka, ulang tahun pernikahan dan berkat-berkat lain yang dialami. Tuhan lengkapi sukacita di dalam Tuhan. Bersama dengan seluruh warga gereja Toraja di seluruh dunia, di Indonesia, bahkan kami di Makassar, di Jemaat Rama bersama berdoa untuk sidang Sinode Am Gereja Toraja yang ke-25 yang mulai dari tanggal
kemarin sampai tanggal 22 Oktober yang akan datang. Berkati seluruh panitia, berkati peserta sidang agar mereka tetap kuat dan sehat mengangkat setiap pelayanan. Peliharakan kehidupan kami ya Tuhan. Pegang tangan kami melangkah bersama dengan Tuhan. Dengarkan syafaat kami dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Terpuji Tuhan, haleluya. Amin.